Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan matkul pengantar ilmu administrasi bisnis dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Kami akan memaparkan materi tentang Etika bisnis dan corporate social responsibility dalam perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Andini dengan akhir NIM 31. Perkenalkan, nama saya Adelia Zahra dengan akhir NIM 21. Perkenalkan, nama saya Kayla Azkina Sabil dengan akhir NIM 33. Selamat menyaksikan. Alasan kelompok kami mengusung judul ini dengan alasan yaitu lingkungan bisnis masa kini menuntut perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada profitabilitas, tetapi juga menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial agar terhindar dari risiko reputasi, regulasi, dan keberlangsungan usaha, sekaligus mampu membangun keunggulan kompetitif, kepercayaan stakeholder, serta keberlanjutan bisnis melalui pengambilan keputusan yang etis, berorientasi pada keberlanjutan, dan mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah kumpulan nilai, norma, prinsip moral yang menjadi pedoman bagi organisasi dan individu dalam menjalankan aktivitas bisnis secara asli, jujur, transparan, dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya juga ada Corporate Social Responsibility atau bisa disingkat dengan CSR. Jadi, CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas dampak kegiatan operasionalnya. Tujuannya bukan hanya mencari keuntungan ekonomi atau kita sebut dengan profit, tetapi juga menciptakan manfaat sosial atau people dan menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya ada tanggung jawab CSR. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam 3 aspek besar. Yang pertama ada ekonomi, memberikan nilai tambahan bagi pemegang saham dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, membayar pajak, menjaga kualitas produk. Yang kedua ada sosial, meningkatkan kesejahteraan sosial beasiswa, pemberdayaan masyarakat, kesehatan kerja. Yang ketiga lingkungan, melindungi dan memulihkan ekosistem, pengelolaan limbah, penghijauan, penggunaan energi terbarukan. Ada juga tanggung jawab sosial. Pada perjalanannya membangun bisnis startup, ada aspek penting yang tidak boleh dilupakan, yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, serta masyarakat dan lingkungan secara umum. Perkembangan pemasaran dan branding startup menjadi fokus yang semakin mendalam seiring dengan dinamika perubahan era bisnis digital. Menurut Kotler et al. 2016, strategi pemasaran yang efektif dan startup melibatkan pemahaman mendalam yang kuat untuk menenangkan hati konsumen dan bersaing di pasar. Startup kini menyadari pentingnya evaluasi kinerja pemasaran dan branding seperti yang dijelaskan Keller 2013 melalui indikator seperti tingkat konversi dan retensi pelanggan. Startup yang mampu membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang. Aryasi et AI 2023. Selain itu, analisis data dan kecerdasan buatan berperan besar dalam pengembangan strategi pemasaran. CSR juga menjadi bagian penting dari public relation atau PR dan branding, karena PR berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dan stakeholders dalam implementasi CSR. Jody Janto 2024. Keberlanjutan usaha dan CSR, usaha yang mampu bertahan dan berkembang jangka panjang dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan hanya sekadar bertahan, tetapi berkembang secara etis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, peran dan etika CSR. Etika dan CSR yang diterapkan dengan baik membangun reputasi positif dan kepercayaan stakeholder, serta membuat perusahaan lebih adaptif dan tanggung terhadap perubahan. Orientasi keberlanjutan dalam pengambilan keputusan bisnis memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan perusahaan memperhatikan dampak jangka panjang bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR strategis bukan sekedar kegiatan amal, tetapi bagian dari model bisnis berkelanjutan.
Selanjutnya ada inovasi dan kolaborasi CSR. Yang pertama, inovasi dan teknologi baru meningkatkan efektivitas dan dampak program CSR. Dan yang kedua, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan NGO memperkuat dampak sosial serta pemerataan manfaat ekonomi. Yang ketiga, kemitraan keuangan inklusif seperti mikro wakaf bank mendukung ketahanan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan usaha. Jadi kesimpulannya, penerapan etika dan corporate social responsibility yang terintegrasi dalam strategi bisnis menjadi kunci keberlanjutan usaha. Perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dalam pengambilan keputusan bisnis mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan juga kepentingan lingkungan. Melalui inovasi, kolaborasi, serta komitmen jangka panjang, CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi untuk membangun reputasi, kepercayaan stakeholder, dan daya saing berkelanjutan. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.